Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Bapak sekalian, ya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT untuk berkumpul lagi melanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, yaitu pelajaran ke-9 atau Ad-Darsut Tasi'. Ya. Setelah kita menyelesaikan pelajaran-pelajaran sebelumnya sampai pelajaran ke-8, yang terakhir yaitu adalah tentang isim isyarah dan al-musyaru ilaih, ya sebagaimana yang sudah kita jelaskan ya pada pertemuan yang lalu, ya. Dan juga baru saja kita review lagi, kita ulang-ulang lagi seperti yang tertulis di Saburah. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang ke-9, Ad-Darsut Tasi', dan di sini kita akan mempelajari tentunya pelajaran yang baru, yaitu pembahasan tentang sifat. Ya, sifat dan isim yang disifati. Ya, sifat dan isim yang disifati. Maka pelajaran kali ini ya kurang lebih ya masih berkaitan erat juga dengan pelajaran sebelumnya. Ya, karena kita masih berbicara tentang masih banyak berbicara tentang jumlah ismiyah. Ya, kalimat yang didahului oleh isim yang terdiri dari mubtada dan khobar. Maka baik mubtada ataupun khobar, ya ini bisa dikembangkan, bukan lagi dia hanya satu kata saja, ya kata tunggal. Ya, sebagaimana sebelumnya kita kembangkan mubtada itu menjadi mudhaf misalnya, atau khobar juga sebagai mudhaf. Kemudian mubtada sebagai bentuknya isim isyarah, ya. Kemudian ditambahkan dengan al-musyaru ilaih. Ya, maka mubtada dan khobar juga bisa dikembangkan dengan cara menambahkan sifat. Ya, menambahkan apa? Sifat. Contohnya seperti apa kita akan lihat ya pada pelajaran yang ke-9 ini, Ad-Darsut Tasi'. Kita langsung saja. Saya akan bacakan beberapa kalimat yang sudah ada di awal Ad-Dars ini. Taib. Silakan disimak dan diperhatikan. Man hadzal rajul? Ya, man hadzal rajulu? Silakan ditulis, kalau tidak ada harokat akhirnya di situ silakan dilengkapi ya supaya paham. Man hadzal rajulu? Siapa laki-laki ini? Man hadzal rajulu? Ya. Al-musyaru ilaih, ya ar-rajulu sebagai al-musyaru ilaih. Ya, dan dia dhammah. Kenapa dhammah? Mengikuti isim isyarah. Ahsan. Ya. Apa posisi isim isyarahnya? Dia sebagai mubtada, betul. Ahsan. Walaupun dia tidak di awal. Ya, hadza itu sebagai mubtada walaupun dia tidak di awal. Karena kata di awalnya apa? Man. Ya, kita belum sampai ya dalam pembahasan ini. Ya, sebenarnya saya tidak ingin menjelaskan secara detail. Ya. Tapi asal tahu saja bahwa hadza sebagai mubtada. Ya. Dan dia harus dhammah. Maka al-musyaru ilai rajul ya juga mengikutinya dalam harokat dhammah. Baik, berikutnya jawaban dari pertanyaan man hadzal rajulu, siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun. Huwa dhamir, kata ganti. Kembali ke mana? Ar-rajul. Kembali ke ar-rajul. Ya. Ya.
Ya, huwa Abbasun. Ya, huwa di sini kata ganti kembali ke mana? Ke ar-rajul. Iya. Karena ar-rajul di sini mudzakkar, maka dhamir yang dipakai juga harus yang mudzakkar, yaitu huwa. Abbasun. Huwa Abbasun susunannya apa? Huwa sebagai mubtada. Ya. Abbasun sebagai khabar. Baik. Ba'dahu. Abbasun tajirun. Ya. Ini perubahannya. Yang tadinya Abbas sebagai khabar, sekarang Abbas sebagai mubtada. Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang pedagang. Ya. Jadi berurutan ini kalimat ini. Ya. Kalau tadi dia ingin menjelaskan laki-laki itu adalah Abbas, sekarang dia ingin menjelaskan bahwa Abbas adalah seorang pedagang. Berikutnya, Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas sudah tahu dia pedagang, cuman ditambahkan satu kata terakhirnya. Ghaniyun. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Nah, kata ghaniyun di sini inilah pelajaran baru kita. Yang disebut dengan sifat. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Hamidun mudarrisun. Yang lain tentang Hamid. Hamidun mudarrisun. Hamid sebagai apa? Mubtada. Mudarrisun sebagai khabar. Baik. Sekarang dia ingin jelaskan lebih lanjut tentang Hamid. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah seorang guru yang baru. Hamid adalah seorang guru yang baru. Berikutnya. Ya, kita baca dulu ya sampai akhir baru kita nanti jelaskan. Ma hadza? Apa ini? Hadza tuffahun. Ini sebuah apel. Ya, ini adalah sebuah apel. Sudah tahu apel, sekarang apelnya ingin dijelaskan. Ya. At-tuffahu fakihatun ladhidatun. Apel itu adalah sebuah, atau kita katakan adalah buah yang enak. Adalah buah yang enak. Fakihatun ladhidatun. At-tuffahu fakihatun ladhidatun. Apel itu ya adalah buah yang enak. Ya, ada tambahan sifat. Buah. Fakihatun buah. Enak. Madzalika? Ya, ada pertanyaan lagi. Apa itu? Dzalika usfurun. Ya. Itu adalah seekor burung. Ya, burung apa? Usfur ini. Burung yang kecil itu kutilang ya. Suaranya bagus. Ya. Dzalika usfurun. Itulah burung kutilang.
Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-usfur, ya, burung kutilang itu, ta'irun, burung, saghirun, yang kecil. Ya, burung yang kecil. Kan ada burung besar, ada burung yang kecil. Burung yang besar contohnya apa? Burung apa? Burung hantu. Ya, kemudian burung apa lagi? Garuda, elang. Ya. Burung gagak juga kan masuk besar. Ta'irun burung. Saghirun kecil. Ta'irun saghirun burung yang kecil. Al-usfur kutilang. Burung. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab, ya, adalah bahasa yang mudah. Al-Arabiyyah itu bahasa Arab. Lughatun bahasa, sahlatun yang mudah. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Ya, bahasa Arab itu adalah bahasa yang indah. Ya, lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar seorang pelajar yang mujtahid. Apa itu mujtahid? Sungguh-sungguh. Ya, pelajar yang sungguh-sungguh. Talibun mujtahidun. Talibun ini berarti pelajar. Pelajar. Pelajar laki-laki. Talibun mujtahidun. Pelajar yang tekun. Baik. Ya, tekun. Bisa kita katakan kata lainnya yang mungkin lebih mudah, ya, tekun. Pelajar yang tekun, rajin, ya. Belum tentu pintar, ya. Lain kalau pintar, ya. Ada yang sedikit nyatet, ya, sedikit nulis tapi pintar. Ada yang banyak nulis, banyak nyatet, masih kalah pintarnya. Ya. Tapi insya Allah, ya, menulis dan mencatat itu salah satu kunci untuk pintar. Cara untuk selebihnya adalah otak manusia itu berbeda-beda tergantung karunia dari Allah. Ya. Belum. Ammarun talibun mujtahidun wa Mahmudun talibun kaslanu. Dan Mahmud adalah pelajar yang malas. Pelajar yang malas. Kaslanu tanpa tanwin. Tanpa tanwin. Kaslanu. Bukan kaslanun. Kaslanu. Nanti kita baru baca dulu. Nanti kita jelaskan. Man anta? Siapa kamu? Ana talibun. Saya seorang pelajar. A anta talibun jadidun? Apakah kamu seorang pelajar yang baru? Ya, murid baru. Apakah kamu murid baru? Naam, ana talibun jadidun. Ya, saya murid baru.
Paham semua artinya ya? Sekarang kita uraikan satu persatu. Abbasun baju. Oh ini Abbasun tajirun waniyun. Abbasun tajirun waniyun. Abbas sebagai apa? Hah? Jumlah ismiyah jelas ya. Karena didahului oleh isim. Enggak ada fi'il di sini. Jumlah ismiyah. Ismiyah jumlah itu kalimat, ismiyah penisbatan kepada isim, kata benda. Ya, karena didahului oleh isim, didahului oleh kata benda. Namanya jumlah jumlatun ismiyatun. Ya, jumlah ismiyah. Kalimat didahului dengan isim. Kalau kalimat didahului dengan fi'il, jumlah fi'liyah. Cuma dua kalimat dalam bahasa Arab, didahului isim atau didahului fi'il. Kalau didahului isim, maka kita sebut jumlah ismiyah. Kita akan bahas tentang mubtada khabar. Tapi kalau didahului fi'il, jumlah fi'liyah seperti dhahaba Muhammadun tadi, maka kita tidak bicara tentang mubtada dan khabar. Nah, karena ini jumlah ismiyah, maka kita tentukan mana mubtada, mana khabar. Mudah aja, gampang aja. Abbas khabar mana? Tajirun khabar. Dengan dua kata ini saja sebenarnya kalimat ini sudah sempurna apa belum? Abbas seorang pedagang. Sudah sempurna. Ya. Sudah bisa dipahami. Ya, kalimat ini memberikan pemahaman kepada orang lain. Karena sudah terdiri dari buktinya karena sudah terdiri dari mubtada dan khabar. Selesai. Tapi ingin ditambahkan. Ya. Sang pembicara misalnya ingin menambahkan faidah. Ya, keterangan tentang Abbas ini. Dia seorang pedagang dan dia pedagangnya itu punya sifat. Apa sifatnya? Pedagang yang kaya. Sehingga waniyun di sini ya posisinya sebagai sifat. Sifah. Tulisannya apa? Sifat. Contoh yang lain apa sih?
mudarrisun jadi Hamid sebagai apa? Mubtada. Mudarris sebagai khabar. Ya, jadi itu sebagai apa? Hamid sebagai mubtada, mudarris sebagai khabar. Jadi sebagai sifat. Ya. Pakai tak marbutoh sifatun. Ya, bahasa kita ya sifat aja. Kemudian lagi. Kalau usfuru Irun. Sorry. Al-Quru Irun. Sorry. Ya. At-tufah fakihatun jadidan. Mubtada. Iya. Jadi tergantung ada alnya enggak. Kalau ada alnya dia enggak pakai dhammatain. Ya. Kalau nggak ada al, dhammatain. Dan nama orang. Ya nama orang saya nggak perlu pakai al. Nama orang itu ya udah gini aja. Karena tidak ada alnya maka dia dom. At-tufahu fakihatun ladidatun. Sekarang perhatikan di sini. At-tufahu sebagai apa? Mubtada. Fakihatun sebagai khabar. Ladidatun si al-usfur mubtada. Ta'irun sagirun si ya sifat ini muannats tetap marbutoh. Tapi yang menjadi bisa mudzakkar bukan muannats. Apa lagi sih? Lughatun bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Mubtada, khabar,
si salah. Cukup ini ya. Selebihnya nanti saya mudah. Sifat ini mudah. Sekarang kita lihat dari semua contoh ini apa yang bisa kita ambil kesimpulan. Ya, di sini hubungan tentunya kita belajar mubtada, khabar, isim musyar ilaih. Maka sifat di sini kita lihat hubungannya. Hubungannya dengan isim yang disifati. Hubungannya dengan apa? Isim yang disifati. Baik, ghaniyun di sini dia sifat. Pertanyaannya, sifat apa? Ghaniyun ini sifat untuk apa? Sifat untuk isim sebelum. Ya, ini yang harus kita pahami. Dia mensifati pasti isim sebelumnya, bukan isim. Nih, harus dipahami. Ya, sifat ini mensifati isim sebelumnya, bukan kembali ke sini, enggak. Bukan. Ya, dia kembali kepada isim sebelum sebagai sifat. Paham? Kemudian jadidun juga sama. Ya, sifat untuk apa? Untuk mudaris. Ya, untuk apa? Mudaris. Bukan sifat untuk hamil. Dipahami? Ya. Ladhidatun juga sama. Sifat untuk apa? Untuk fakihah. Kemudian Sogirun dia juga ya. Sahlan sifat untuk apa? Perhatikan hubungannya apa? Hubungannya apa dengan antara sifat dengan isim yang disifati? Pertama dari jenis. Dari apa? Jenis. Jenisnya di sini apa? Ini apa jenisnya? Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Jenisnya mudzakkar, maka sifatnya pun harus pakai yang mudzakkar. Mudzakkar atau mudzakkar. Sifatnya juga harus mudzakkar. Jadi ya. Tahirun mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Maka sifatnya juga harus mudzakkar. Shafirun bukan surat. Ya. Hatun mudzakkar atau muannats? Maka sifatnya juga harus muannats. Idatun. Ya, walaupun bisa kita buat ini lali itu bisa aja kalau yang disifati mudzakkar. Mudzakkar muannats. Maka sifatnya juga harus muannats. Walaupun bisa juga kita buat sahlu. Tapi nggak akan cocok dengan lughatun. Harus sahlatun. Ya, harus sahlatun. Paham? Pertama dari jenisnya harus setelah jenis dua apa? Harokat. Apa harokatnya? Dhammah. Ya. Maka sifatnya pun harus sama semua kan? Sama, dhammah.
dhammah, dhammah, ini juga dhammah. Itu hubungan yang kedua. Hubungan yang kedua apa? Harusnya harus sama. Iya. Boleh tulis hubungan sifat dengan isim yang disifati. Sifat dengan isim yang disifati. Yang pertama, hubungan dalam apa? Jenis. Yang kedua, harokat. Ya, kemudian yang ketiga mungkin nggak bisa semuanya kita sebutkan karena satu jenis belum kita pelajari. Ada 4 hubungan. Yang ketiga, hubungan apakah dia atau tidak pakai al. Ya. Apakah dia pakai al atau tidak pakai al. Tapi karena khobar biasanya tidak pakai al, tadi nggak pakai al semua ini. Ya, karena kebetulan contoh semuanya untuk khobar. Sifat mubtada. Kita belum bicara sifat untuk mubtada. Baru poin yang alif ya, hamzah. Nanti poin yang ba ya halaman 50 nanti akan dijelaskan, disebutkan bagaimana sifat untuk isim yang pakai al. Isim yang pakai apa? Al. Ini kebetulan isim yang disifatinya nggak pakai al semua. Ya. Maka hubungannya dia harus sama. Ya. Apakah pakai al atau tidak pakai al? Sebutin aja ya. Isim yang pakai al dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim yang ma'rifah. Yang tidak pakai al itu isim yang nakirah namanya. Ya. Sekedar pengetahuan aja, tapi enggak harus dulu pelajaran belum sampai situ. Ya. Saya belum pakai itu karena belum kita pelajari ya. Jadi pakai al atau tidak? Saya pakai di sini pakai al atau tidak. Pakai al itu disebut dengan isim ma'rifah, yang tidak pakai al disebut dengan isim yang nakirah. Apa itu ma'rifah, apa itu nakirah? Nanti ada pelajaran. Sudah? Ini 3 hubungan yang bisa kita sebutkan sekarang. Hubungan yang keempat itu apa sebenarnya? Hubungan yang keempat itu adalah bilangan. Bilangan, tapi belum bisa kita sebut di sini karena kita belum belajar bilangan. Bilangan jumlahnya. Jumlahnya ada berapa? Ya, kalau di sini semuanya tunggal, satu. Ya. Seorang pedagang, seekor burung, seorang guru, buah, ya, semuanya tunggal. Sehingga sifat juga tunggal. Ya. Jadi kalau 2 jumlahnya atau jamak, maka akan berubah juga sifat menyesuaikan. Tapi itu belum kita pelajari.
Jadi sekarang yang harus dipahami adalah hubungan antara sifat dan isim yang sama dalam tiga hal. Ya, harus sama. Harus sama semua. Ada pertanyaan sampai sini? Kemudian perlu juga diketahui di sini istilah yang dipakai untuk sifat, ya, atau dalam bahasa Arabnya itu sifat, ada dua, ya. Ada dengan memakai istilah sifat, ada juga dengan memakai istilah na'at. Ini sifat, sifatun, na'tun. Duanya sama artinya, sifah dan na'at. Karena di buku ini saya lihat dia pakai istilah na'at, bukan sifat. Kalau isim yang disifati disebut dengan apa? Isim yang disifati, ya, kalau kita katakan ini sebagai sifah, maka ini sebagai mausuf. Isim yang disifati. Kalau kita katakan ini sebagai na'tun, maka ini kita katakan sebagai man'ud. Ya, paham? Ya. Jadi ada sifah, ada mausuf. Coba sama-sama diulangi. Sifah, mausuf. Ya. Ya, na'at dan man'ud. Ya, na'at dan man'ud. Ya, artinya sama. Na'at itu sifat, ya, na'at. Kalau kita sukunin ya na'at jadi. Ya. Kalau kita baca pakai harokat ya na'tun. Ya, cuma kalau kita sukunkan na'at. Seperti sifatun, kalau kita sukunkan sifah. Iya, na'tun. Kalau kita baca pakai harokat na'tun. Cuman kalau kita sukunkan juga taknya, gimana bacanya? Na'at. Ya, na'at. Ya, paham? Ya. Kalau kita katakan dia sebagai na'at, ghaniyun, na'at, maka kita katakan tajirun man'ud. Tapi kalau kita bilang ghaniyun sifah, maka tajirun mausuf. Ya. Saghirun na'at, maka ta'irun man'ud. Saghirun sifah, maka ta'irun mausuf. Ya. Jadi hanya istilah saja, ya, namun artinya sama. Ya, istilah saja namun artinya sama. Paham di sini? Ya. Baik, berikutnya ada tamarin, latihan-latihan. Mungkin latihan yang pertama kita jadikan PR aja ya.
hanya menulis dan memberikan harokat, ya, memberikan harokat akhir. Coba contoh satu kita jawab. Muhammadun talibun apa? Qadimun. Ya. Muhammadun talibun qadimun. Harus dhammatain juga sama seperti talibun. Adzalika ar-rajulu mudarrisun jadidun? Ya, apakah laki-laki itu adalah guru baru? Ya. La huwa tabibun jadidun. Bukan. Dia adalah seorang dokter yang baru. Jadi bukan guru baru, tapi dokter yang baru. Baik, berikutnya silakan dijawab, dikerjakan masing-masing. Ya, ini menjadi PR. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang membahas latihan poin 2, 3 dan seterusnya. Fahimtum? Fi soal atau istifsar, ada pertanyaan kaitannya dengan pembahasan kita kali ini? Mudah sebenarnya, ya. Apa yang membuat mudah pelajaran sifat ini? Karena ya ngikutin semuanya. Jenisnya sama, harokatnya sama, ya, pakai al atau enggak. Ada nggak apa hal yang apa namanya yang isimnya doma sifatnya doma teh? Enggak bisa, enggak boleh. Harus sama. Pokoknya itu kuncinya nomor 3. Pakai al atau tidak. Kalau dia pakai al tentu sama-sama tidak pakai dhammatain. Ya, sama-sama tidak tanwin yang jelas. Adapun dhammah atau kasroh atau fathah itu tergantung posisinya. Sekarang kan posisinya sebagai khobar. Jadi dhammah semua. Nanti perkembangannya di poin ba nanti yang kasroh ada contohnya. Ya, di poin ba nanti halaman 50. Tapi kalau beda satu pakai al, satu tidak pakai al, enggak ada. Karena dia harus sama. Iya. Intinya sih sebenarnya al ini hanya istilah yang bisa saya katakan sekarang. Tapi kalau yang tepatnya kita sebut dengan tadi istilah ma'rifah dan nakiroh. Itu sebenarnya lebih tepatnya. Jadi kita katakan dalam istilah bahasa Arab yang isim yang pakai al itu adalah isim yang ma'rifah. Apa arti ma'rifah? Yang sudah jelas. Isim yang sudah jelas. Yang tidak pakai al kita sebut dalam bahasa Arab itu dengan isim nakiroh. Artinya yang masih umum. Ya, sifatnya masih umum. Ya, jadi ada isim yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya umum. Ya. Nah, ini mungkin kalau masih ada yang bingung, ya sama, saya juga dulu belajar juga kalau masih awal-awal disebut ma'rifah, nakirah masih bingung. Ya karena kita memang nggak pernah tahu istilah itu dalam bahasa kita. Tapi nanti insyaallah lama-lama akan paham dengan sendiri. Yang penting ya diterima dulu ya istilah isim ma'rifah, istilah isim nakirah. Ya nanti sambil berjalan ya lama-lama ya insyaallah akan paham apa itu yang ma'rifah, apa itu yang nakirah. Ya. Iya. Artinya sederhananya kalau mausufnya yang disifatinya tidak pakai al, maka sifatnya juga tidak boleh pakai al. Kalau yang disifatinya pakai al, ya maka sifatnya pun harus pakai al. Contohnya kayak gimana? Nanti pada halaman 50 ada contohnya. Ya. Ada pertanyaan lagi?
itu darsun ya. Hadza darsun. Nah, darsun apa kira-kira? Darsun Sahul. sahlun. Nah, bacanya aja bingung. Kelima Bilalun, nama orang. Bilalun Bilal. Bilal muhaddisun. kabirun. Baik. Kalau tidak pertanyaan, kita cukupkan. Ya. Insyaallah itu menjadi wajib manzili, PR yang dikerjakan di rumah masing-masing. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ya kita dapatkan keberkahannya ya dan bisa kita pahami dengan baik ya dan menambah wawasan kita dalam bahasa Arab tentunya. Kemudian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.